cara minumnya ada aturannya nggak Mas? Biasanya kan kalau kita sepedahan kan nggak boleh langsung minum tuh Mas. Bener. Semprot dulu di mulut, buang, terus baru yang kedua kita minum lagi. Kalau kita sih nggak dibuang. Jadi memang ya langsung di-sip aja. Langsung di-sip aja kan ya? Sedikit-sedikit. Kalau saya sih rule of thumb-nya, kalau misalnya saya lagi lomba durasi 21 kilo misalnya, ya itu paling tidak setiap 5 menit tuh saya pasti sip sedikit gitu. Oh, jadi sedikit-sedikit gitu ya? Jadi jangan langsung justru ditumpuk di setelah 30 menit, 45 menit baru minum banyak gitu. Jangan, kok bisa sedikit gitu. Itu menjaga untuk tubuh tetap terhidrasi. Terhidrasi dengan baik. Apalagi Mas yang harus disiapkan? Ya pagi-pagi biasanya sih yaitu stretching sedikit, pemanasan 5 menit. Nah, saya sih tipe orang yang memang kurang suka stretching, jadi pemanasan saya adalah justru pada saat lari. Awalnya saya jogging kecil dulu deh, pemanasannya di situ aja biar gampang. Jalan-jalan tapi cepat gitu ya. Jalan cepat 5 menit baru dari situ saya lari gitu. Lari setengah jam. Jangan lupa bawa minuman. Kalau nggak makan sebelumnya nggak apa-apa. Tapi kalau larinya udah mulai long run, kayak misalnya biasanya kalau teman-teman di komunitas lari itu menyediakan waktu yang lebih banyak untuk lari di hari Minggu. Istilahnya long run. Nah, kalau mereka ngomongin long run tuh biasanya durasinya bisa 1 jam, 2 jam, kadang-kadang ada yang 3 jam. Itu yang sampai 5 sampai 10 kilo? Kalau misalnya setengah jam mungkin average-nya 5 kilo. 5 kilo. Kalau yang udah 2 jaman mungkin average-nya adalah half marathon. Kalau udah 3-4 jam tuh udah maraton gitu. Nah, kalau udah sampai long distance memang diusulkan disarankan untuk makan dulu karbo. Berapa menit sebelum mulai lari makannya? Kalau tambah jauh jaraknya, tambah banyak waktu yang saya perlukan. Jadi kayak misalnya kalau saya lagi latihan untuk let's say saya berencana untuk durasi 3 jam. Jadi biasanya saya mulai latihan jam 6 pagi, jam 4 pagi itu saya udah makan. Makan sarapan yang cukup besar. Gitu. Jadi saya udah siapkan sebelumnya atau istri udah menyiapkan sebelumnya. Pagi-pagi sarapannya pun harus lengkap ya. Ada karbohidrat, protein. Karbohidrat yang pasti paling saya cari adalah karbohidrat, nasi, gitu, pasta, seperti itu. Roti. Kalau perlengkapan yang harus dimiliki, nggak mungkin dong ya kalau lari cuma pakai sendal. Ya. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya. Namanya juga lari adalah olahraga yang murah ya. Murah, benar. Sebenarnya yang paling susah ya niatnya tadi. Kalau mau belinya tuh mudah banget sekarang. Mau dari online yang sekali harga, klik, nyampe rumah ya. Mau yang harganya jutaan sampai ratusan ribu, mau brand lokal, brand luar itu ada lengkap sekali sih sebenarnya. Tapi sekarang kuncinya adalah bagaimana mencari sepatu yang tepat buat kita, karena sepatu itu kan sebenarnya didesain, diproduksi secara massal. Sementara kaki itu kan tidak kaki massal. saya aja yang kiri dan kanan aja nggak sama karakternya. Kaki kanan saya itu jauh lebih panjang daripada kaki yang saya yang kiri. Jadi kita harus mengenali namanya karakter kaki kita dulu. Caranya gimana? Ya tinggal di Google aja. Ada namanya wet test. Jadi kaki itu menapak di sebuah kertas dalam keadaan basah. Nanti dari situ kelihatan arc-nya. Bentuk kakinya. Nanti dari situ akan bisa diketahui apakah ini bentuk kakinya untuk yang right-nya neutral, atau yang ada pronation atau over pronation, ada pronation gitu. Karena ya itu dia, karakter kaki itu beda-beda. Itu akan mempengaruhi jenis sepatu yang harus dibeli. Betul. Gitu. Jadi kayak biasanya kalau pemula-pemula perlu sepatu yang cushionnya lebih tebal. Kalau cuman kayak lari untuk kesehatan sehari-hari kayak seminggu sekali, perlu nggak seperti itu? Atau ya yang penting punya sepatu lari aja? Yang penting sepatunya harus enak di kaki dulu deh. Jadi membuat yang penting nyaman dulu. Yang penting nyaman. Kalau udah nyaman, then go to the next level. Coba untuk berlari dengan itu, gitu loh. Tentang pakaian, Mas, perlu nggak diperhatikan? Rules of thumb-nya sih sebenarnya yang penting ya kan kita menghasilkan keringat. Nah, kalau bisa keringat itu tidak nempel di baju. Karena kalau tempel di baju kayak biasanya bahan-bahan dari katun, basah badannya gitu kan, yang bikin ada kena ya. angin, masuk angin. Akhirnya minta kerokan pulang-pulang. Bukannya sehat malah kerokan ya. Nah, sekarang udah banyak teknologi yang bagus, bahan-bahan jenis dry fit ya istilahnya gitu lah, atau technical fit apa. Nah, itu sangat kita anjurkan karena ya itu dia setelah kita berkeringat dia tidak nempel di badan kita. Orang jantungan boleh nggak sih Mas sebenarnya lari Mas? Itu saya bukan expertnya sih ya, tapi saya mungkin bisa sharing dari kejadian yang ada.
Contohnya ya si ini co-founder kita Yomi Wardana. Dia itu punya sedikit kelainan jantung, ada masalah dengan jantungnya. Tapi sampai dengan hari ini dia masih bisa berlari, gitu loh. Walaupun ada batasan-batasan. Nah batasannya misalnya apa gitu ya? Kebetulan dia bertemu dengan seorang dokter di Singapura, konsultasi di sana, dan dokter ini kebetulan juga adalah seorang atlet. Dia atlet Ironman. Ironman itu lomba triathlon dengan jarak berenangnya 3,8 kilo, sepedanya 180 kilo, dilanjut dengan sepeda dan sebagainya itu ya. Lari 42 kilo. Jadi dia ini dokter tapi dia juga atlet. Jadi dia bisa mengerti kebutuhan pelari. Soalnya kadang-kadang ada tuh dokter-dokter di sini yang mungkin dia bukan atlet, jadi dia hanya base-nya adalah dengan makalah dan studi dia. Jadi dia pasti akan langsung mendiagnosa kamu tidak boleh lari karena kamu ini. Tapi ternyata bisa dengan batasan-batasan tersebut gitu loh. Nah antara lain batasan yang paling mudah adalah kita itu kalau berlari, sekarang ada istilahnya run with your heart. Lari dengan hati Anda. Run with your heart. Artinya apa? Kita ini kalau lari kan memompa jantung, ya kan? Nah jantung itu kan kita semuanya punya kapasitas masing-masing. Kayak saya umur 44, saya punya batasan maximum heart rate itu 180 detik per menit. Nah itu saya harus make sure kalau saya lagi lari long run yang 3 jam apa segala macam, make sure jangan sampai mencapai ke situ. Itu cara taunya gimana? Ada alatnya atau? Ada. Oh ada. Gadgetnya sekarang banyak banget. Yang saya pakai nih mendeteksi. Dia tinggal pakai strap di sini, dia akan mendeteksi. Jadi tinggal saya setting. Pokoknya kalau saya lagi lomba jarak jauh, saya akan setting jangan lebih dari 150 detik. Beat per menit gitu lah. Jadi saya akan ini. Nanti kalau lebih dia akan ini ngasih alarm. Akan ngasih tahu ya. So you have to run with your heart gitu loh. Karena banyak juga yang menjadi masalah dengan pelari-pelari pemula merasakan lari itu lomba itu harus kencang. Ya kan mindsetnya masih seperti itu. Jadi saya harus menang. Padahal lari itu bukan kemenangan kita untuk ke podium. Dari lomba-lomba yang ada. Mungkin hanya 1% deh yang nyari podium. Yang nyari podium cuma 3 orang kok. Gitu. Selebihnya nyari apa? Kesehatan. Nah itu mesti dijaga. Dan fun ya, pasti ya. Memang ada beberapa teori gitu ya. Kayak saya mengikuti satu teori yang saya pelajari namanya Chi Running. Gurunya adalah di Amerika. Dia memberikan teknik lari. Ya pokoknya kalau lari cenderung badan harus condong ke depan sedikit gitu ya. Jangan terlalu banyak supaya beban yang ada di atas badan ini gravitasinya jatuhnya di depan lutut.